Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Pratama. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan proses pengerjaan dari proyek sistem manajemen inventory berbasis PostgreSQL. Nah, kita langsung saja masuk pada slide eh, selanjutnya. Nah, pada bagian latar belakang ini saya ingin menjelaskan ini alasan mengapa sistem stokis ini perlu dikembangkan. Nah, pertama itu ada saat ini banyak UMKM itu masih mencatat data pembeli barang dan transaksi secara manual. Nah, cara ini sering membuat proses pencatatan menjadi lambat dan itu rawan terjadi kesalahan. Nah, yang berikutnya ini adalah stok barang yang sering tidak sesuai dengan data penjualan. Hal ini terjadi karena itu tidak ada sistem yang bisa memantau perubahan stok secara real time. Biasanya itu akibatnya pemilik usaha itu kesulitan memastikan jumlah stok yang itu benar ketika terjadi transaksi. Nah, selain itu juga selain itu metode manual ini juga dapat menimbulkan masalah lain seperti kesalahan input, terus data yang double dan arsip itu transaksinya udah hilang. Nah, jadi bisa dikatakan kenapa eh, jadi eh, saya memilih PostgreSQL sebagai solusi karena PostgreSQL ini mendukung trigger dan berbagai fitur otomatisasi yang memudahkan pengolahan data. Selanjutnya, ini rumusan masalah. Yang pertama ini adalah bagaimana merancang sebuah sistem manajemen inventory yang mampu mengatasi kelemahan pencatatan manual. Nah, pencatatan manual itu bisa menyebabkan kesalahan input dan data yang double. Nah, jadi sistem yang dibangun itu harus mampu meminimalkan semua masalah tersebut. Yang kedua, ini berkaitan dengan bagaimana ini membangun database relasional berbasis PostgreSQL yang terdiri dari tabel pembeli, barang, nah, dan transaksi. Nah, ketiganya ini harus memiliki hubungan yang terintegrasi dan mengikuti prinsip normalisasi. Ini agar tidak terjadi duplikasi data dan proses pengolahan datanya ini menjadi itu lebih efisien. Nah, selanjutnya yang ketiga ini adalah bagaimana mengimplementasikan eh, SQL ini untuk membuat store produce prosedur itu function dan trigger yang dapat membantu otomatisasi proses pengolahan data. Dengan itu adanya otomatisasi, tentu proses insert, update, dan delete ini dapat berjalan itu konsisten. Nah, yang terakhir ini bagaimana merancang mekanisme validasi serta pembaruan stok otomatis. Nah, sehingga setiap produksi, setiap transaksi yang masuk itu tidak menyebabkan overselling dan membuat memastikan itu seluruh data yang tercatat itu tetap akurat. Nah, selanjutnya, ini ada tujuan khusus. Itu pertama yaitu ada apa eh, ini menerapkan proses perancangan dan pembuatan database menggunakan PostgreSQL melalui PGAdmin 4. Nah, jadi jadi pada proyek ini artinya tidak belajar memperhatikan bagaimana membuat struktur database yang itu benar, mulai dari pembuatan tabel, penentuan primary key, foreign key, sampai penggunaan constraint untuk menjaga konsistensi data. Yang kedua, yang membangun sebuah
sistem. Jadi sistem penjualan sederhana yang memiliki relasi antar tabel secara struktur. Di sistem ini melibatkan tiga tabel, itu ada pertama itu ada pembeli, barang, dan transaksi yang saling terhubung. Nah, dengan itu relasi yang jelas, proses pengolahan data ini akan lebih rapi, terintegrasi, dan itu tidak menimbulkan duplikasi. Selanjutnya, nah dalam ini landasan teori dalam konteks proyek ini, nah dari teori dunia ini menjelaskan bahwa pengolahan maaf, penjualan dan inventory yang masih dilakukan secara manual ini sudah tidak efisien lagi. Nah, karena itu diperlukan sebuah sistem database yang terintegrasi. Nah, dengan sistem itu proses kerja bisa jadi lebih cepat, lebih akurat, dan operasionalnya juga lebih efisien. Selanjutnya, ini ada bagian state of art. Ini merujuk pada perkembangan terbaru dalam penerapan sistem manajemen inventory yang relevan sebagai pembanding untuk proyek ini ya, stokisnya. Nah, salah satu penelitian yang paling dekat dengan tema proyek saya ini adalah jurnal An Inventory Management System for Small Business. Ini oleh Lim Wiki dan rekan-rekannya. Dalam penelitian tersebut, ini mengembangkan sebuah sistem inventory berbasis web yang bernama e-stock. Nah, yang dia dia ini memang dirancang untuk membantu UMKM mengolah stok secara real time serta mengotomatiskan berbagai proses penting jika dikaitkan dengan ya, jika itu dikaitkan dengan stokis. Nah, state of art ini menjadi dasar mengarahkan sistem itu misalnya itu penerapan otomatis pengelolaan stok menggunakan trigger SQL. Nah, kemudian itu ada perancangan database relasional yang mengintegrasikan tabel pembelian, barang, dan juga transaksi. Nah, itu juga selain itu ada mengadopsi prinsip ini real time inventory visibility. Nah, jadi seperti itu kita masuk pada selanjutnya. Nah, ini pada metode ini yang tahap pertama, saya melakukan pengumpulan literatur dan studi di pustaka. Di sini mengkaji 5 jurnal terbaru dari tahun 2020 sampai 2025. Itu serta 3 buku referensi utama, Thomas Loudon dan juga penelitian Stock. Nah, ini literatur saya gunakan untuk memperkuat dasar teori, menentukan konsep desain database, dan memahami itu praktiknya dalam manajemen inventory. Berikutnya, ini adalah menginstalasi tools pengembangan. Nah, pada bagian ini menginstal PostgreSQL versi 16 dan PGAdmin 4 ini sebagai platform utama. Saya juga ini melakukan configurator, ini pengaturan koneksi database dan menyiapkan seluruh environment yang diperlukan untuk proses pengembangan. Yang kemudian ini masuk ke tahap perancangan database yang mencakup pembuatan RD dan normalisasi. Nah, RD yang dibuat terdiri dari 3 lintas utama, itu yang seperti dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu ada pembeli, barang, dan transaksi. Nah, setelah itu ini melakukan normalisasi hingga mencakup bentuk 3NF. Ini agar struktur datanya itu efisien dan tidak redundan. Yang terakhir, ini ada perancang skema relasional lengkap dengan penentuan primary key dan foreign key agar antar tabel lebih jelas. Slide selanjutnya, terakhir ini masuk eh, pada RD ya, sistem database. Ya, ini menggunakan 3 entitas utama ya, yaitu pembeli, barang, dan transaksi. Entitas pertama ini di entitas pembeli terdapat atribut seperti ID pembeli, nama pembeli, nomor telepon, dan alamat. Nah, entitas ini mewakili data itu setiap pelanggan yang melakukan pembelian. Selanjutnya ini ada identitas barang, ini berisi data mengenai produk yang tersedia, mulai dari ID barang, nama barang, harga stok, hingga kategori. Nah, informasi ini digunakan untuk mengolah inventory. Kemudian ada entitas ini transaksi. Nah, di sini itu terdapat atribut seperti ID transaksi, ID pembeli, ID barang, tanggal transaksi, jumlah beli, total harga.
dan keterangannya itu uh, uh, entitas ini itu berfungsi mencatat setiap aktivitas pembelian yang terjadi. Nah, untuk relasinya ini ya RD ini menunjukkan bahwa satu pembeli ini dapat melakukan banyak transaksi. Nah, begitu juga satu barang dapat muncul di banyak transaksi karena yang sama dapat dibeli berkali-kali oleh pelanggan yang berbeda. Kedua hubungan ini apa direpresentasikan ini melalui foreign key, yaitu ID pembeli dan ID barang yang ditempatkan pada tabel transaksi. Nah, pada RD sistem ini menggunakan apa? Jadi seperti yang sebelumnya ini ada tiga entitas utama ya, membeli barang dan transaksi. Jadi sekian apa yang bisa saya presentasikan. Bila ada kesalahan kata atau penampakan kata, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.